Liverpool diam-diam dekati Xabi Alonso. Tekanan terhadap Arne Slot di Liverpool semakin terasa dalam beberapa pekan terakhir. Hasil buruk yang menumpuk membuat posisinya kini berada di ujung tanduk. Spekulasi soal kedatangan dari Alonso pun kini sudah mulai terdengar, dan agen dari sang pelatih Inaki Banes telah memberikan konfirmasi yang cukup mengejutkan. Kabarnya, menurut media Jerman yakni Bild, Banes mengungkapkan bahwa Liverpool sudah melakukan kontak terkait kemungkinan kerjasama dengan Xabi Alonso. Raikkonen heran Alexander Arnold tak dipanggil ke dalam timnas Inggris. Legenda Manchester United yakni Raikkonen mengkritik keputusan dari Thomas Tuchel yang tak memanggil Trent Alexander-Arnold ke dalam timnas Inggris. Yang merasa pemainnya dipanggil punya kualitas di bawah Alexander-Arnold. Keputusan Tuchel menempatkan Alexander-Arnold banyak yang dipertanyakan. Pasalnya Alexander-Arnold mulai menemukan konsistensi permainan bersama Real Madrid. Lingkungan Prancis setujui permintaan dari PSG, laga kontra Lens kini resmi diundur. PSG meminta laga kontra RC Lens diundur demi ajang Liga Champions, dan permintaan dari Les Paris yang tersebut dikabulkan oleh otoritas lingkungan Prancis. Di sisi lain, RC Lens menentang pemunduran jadwal pertandingan kontra PSG. Namun federasi menegaskan keputusan ini sejalan dengan arah strategis lingkungan 1 Prancis untuk mempertahankan posisi kelima dalam koefisien UEFA. Manchester United targetkan stadion baru rampung sebelum musim 2032. CEO pengembangan stadion Manchester United yakni Celo De Rossi memberikan kabar terkini terkait proyek markas baru dari Setan Merah. Pada bulan Maret tahun lalu, Manchester United secara resmi mengumumkan perencanaan pembangunan stadion baru berkapasitas mencapai 100.000 tempat duduk. Dan Rossi menegaskan bahwa proses pembangunan stadion tersebut akan memakan waktu antara 4 hingga 5 tahun. Sementara target pembukaan stadion paling lambat sebelum musim 2032-2033 dimulai. Casemiro dikabarkan sepakati kontrak yang baru. Casemiro dikabarkan telah menyepakati klausul kontrak tertentu dengan Manchester United. Kontrak Casemiro bersama MU akan berakhir di penghujung musim ini, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2026. Performa impresif tersebut memicu desakan dari supporter dan rekan tim agar Casemiro bertahan di Manchester United. Dalam kontraknya saat ini terdapat klausul perpanjangan kontrak otomatis jika Casemiro bermain sebanyak 30 pertandingan di musim ini. Mo Salah diprediksi tak bakal gabung MLS. Mo Salah diperkirakan tidak akan melanjutkan karirnya di Major League Soccer setelah meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti. Meski sempat dikaitkan dengan beberapa klub, peluang tersebut kini dinilai kecil. Menurut laporan dari The Athletic, Liga Arab Saudi disebut sebagai destinasi yang lebih realistis bagi sang pemain. Klub-klub di sana memiliki kekuatan finansial yang besar untuk bisa mendatangkan pemain bintang. Al Ittihad sebelumnya pernah mengajukan tawaran. Selain Al Ittihad, ada Al Qadsiya yang juga tertarik dengan sang raja Mesir tersebut. Lukaku absen tanpa izin, Napoli marah besar. Kehebohan melanda kubu Napoli setelah Romelu Lukaku, penyerang andalan mereka, memilih untuk tetap berlatih di Belgia hingga pekan depan tanpa seizin dari klub. Keputusan ini menimbulkan spekulasi bahwa Napoli mempertimbangkan tindakan disipliner terhadap striker Belgia tersebut. Keputusan sang penyerang untuk tidak segera kembali mengejutkan banyak pihak, terutama setelah ia sebelumnya menyampaikan kepada pelatih timnas Belgia yakni Rudi Garcia bahwa dirinya tidak fit untuk bertanding dalam laga persahabatan melawan Meksiko. Vinicius Junior tolak status favorit juara untuk Piala Dunia. Vinicius Junior menolak kalau timnas Brasil dianggap sebagai favorit di ajang Piala Dunia 2026. Dikabarkan ada beban dalam memakai jersey tim Selecao. Gelar juara Piala Dunia terakhir dirasakan oleh Brasil di tahun 2002. Artinya sudah 24 tahun tim Samba gagal mengangkat trofi. Dan saya rasa kami bukan favorit berdasarkan hasil terbaru dari kami, ujar dari Vinicius. Vinicius tak mau jadi pecundang lagi di Piala Dunia. Vinicius telah bekerja keras untuk bisa menata Piala Dunia 2026. Dia tak mau menjadi pecundang lagi di kejuaraan terbesar dunia tersebut. Andai tidak mengalami cedera, Vinicius akan menjalani Piala Dunia keduanya. Bintang Madrid tersebut pertama kali main di ajang Piala Dunia di tahun 2022, namun cuma bisa membantu tim Brasil sampai ke babak perempat final. Brasil kini berada dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia
Skotlandia. Untuk grup ini Brasil tentu menjadi favorit sebagai juara grup. Federico Valverde resmi diskor 1 pertandingan. Real Madrid harus kehilangan Federico Valverde untuk 1 pertandingan setelah gelandang asal Uruguay tersebut menerima kartu merah dalam derby melawan Atletico Madrid. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol. Ia akan absen saat Real Madrid menghadapi Mallorca di tanggal 4 April, tetapi dijadwalkan kembali tersedia ketika Madrid bertemu dengan Girona di tanggal 10 April. Peluang AC Milan untuk memboyong André dari Corinthians kini mengecil. AC Milan sempat berada di ambang kesepakatan besar untuk bisa mendatangkan André dari Corinthians. Kesepakatan itu mencakup nilai 15 juta euro ditambah 2 juta euro dalam berupa bonus. Tak hanya itu, Corinthians juga mendapatkan 20% dari penjualannya kembali di masa depan. Kesepakatannya sudah hampir selesai, tiba-tiba mengalami hambatan serius dari internal klub. Klub asal Brasil itu mendadak menahan proses finalisasi dari transfer André. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa negosiasi antara kedua klub telah mencapai jalan buntu, dan situasi ini membuat peluang AC Milan mendatangkannya kini semakin kecil. Inter Milan siap melego Marcus Thuram. Inter Milan kini bersiap melepas Marcus Thuram pada bursa transfer musim panas. Newcastle dan Aston Villa dikabarkan berani menepis klausul rilis sang pemain. Corella di Los Sport mengklaim kesabaran petinggi klub terhadap performa dari Thuram kini mulai menipis. Klausul pelepasan sebesar 85 juta euro hanya berlaku selama bulan Juli mendatang, dan klub asal Inggris dikabarkan tak keberatan dengan nilai transfer yang dipatok oleh Inter tersebut. Klub-klub kaya Inggris kini memantau situasi pemain dengan koleksi 31 caps bersama timnas Prancis tersebut. Investor Inggris tetap melirik potensi besar meskipun performa sang pemain kini sedang menurun. MU percepat proses transfer dari bintang Brighton. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih menaruh perhatian terhadap sosok Carlos Baleba. Tim berjuluk Setan Merah itu bahkan dilaporkan akan mencoba mempercepat proses perekrutan dari sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar serius untuk bisa mengamankan jasa Baleba. Setan Merah dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk menuntaskan transfer dari sang gelandang. Sang gelandang kabarnya bisa diangkut di kisaran 60 juta pound sterling di musim panas nanti, dan MU dikabarkan tidak keberatan untuk bisa membayar harga tersebut. Chelsea mungkin lepas Enzo Fernandez dengan harga segini. Enzo Fernandez masih betah berada di Chelsea, tetapi andai sang pemain mau pergi, kini The Blues membuka harga untuk sang pemain. Enzo Fernandez masih betah di Chelsea dan belum terfikirkan untuk pergi, apalagi menjabat sebagai wakil kapten. Namun kedepannya siapa tahu pemain asal Argentina itu mau mencoba petualangan yang baru. Dilansir dari Sky Sport, Chelsea bakal pakai Enzo dengan harga tinggi. Enzo siap dijual mulai harga 100 juta pound sterling. Sayangnya MU Manchester City juga kejar Bruno Guimaraes. Langkah Manchester United untuk bisa mendatangkan Bruno Guimaraes di musim panas nanti menemui kendala baru. Sang rival mereka Manchester City dikabarkan juga berminat kepada sang gelandang tangguh milik Newcastle United tersebut. Sama seperti MU, City juga lagi butuh gelandang bertahan yang baru. Mereka mempersiapkan diri mencari pengganti dari Rodri di musim panas nanti. Pemenang Ballon d'Or itu kabarnya akan dilepas oleh Manchester City di musim panas menyusul adanya performa yang menurun. Barcelona punya kesempatan datangkan Christian Romero dengan harga diskon. Barcelona memiliki peluang besar untuk bisa mendatangkan bek Tottenham yakni Christian Romero di bursa transfer musim panas. Kesepakatan ini muncul berkat adanya klausul dalam kontrak dari sang pemain. Menurut laporan dari Marca, Romero bisa didatangkan dengan harga 60 juta euro dan nilai tersebut lebih rendah dibandingkan klausul rilis normalnya. Harga 60 juta euro merupakan potongan dari klausul rilis standar dari Romero. Nilai nominalnya disebut berada di angka 70 juta euro. Rodri buka peluang perkuat Real Madrid. Gelandang Manchester City yakni Rodri membuka peluang untuk dirinya pindah ke Real Madrid.
dia merasa pernah memperkuat Atletico tidak akan jadi penghalang dirinya untuk pindah ke Bernabeu. Kabar Real Madrid tertarik dengan kedatangan Rodri sudah ada sejak lama, dan kini sang pemain sendiri tak menutup kemungkinan untuk pindah ke sana. Apakah saya ingin bermain di Spanyol dan di Madrid di La Liga lagi? Saya ingin kembali, ya tentu saja aku ingin kembali, ucap Rodri seperti yang dilansir dari Madrid Universal. Kylian Mbappe diambang top skor timnas Prancis. Kylian Mbappe diambang rekor bersama timnas Prancis pemberi Real Madrid tersebut. Kini hanya berjarak 1 gol dengan pencetak gol terbanyak milik Les Blues. Timnas Prancis diketahui meraih kemenangan dalam laga uji coba. Pasukan dari Didier Deschamps menang 2-1 atas Brasil di Chile Stadium. Dan rekor menarik dibuat oleh Mbappe atas golnya yang dibuat ke gawang Brasil. LFP mencatat itu menjadi golnya dalam 7 laga beruntun bersama timnas Prancis. Dan ini menjadi gol ke-56 Kylian Mbappe bersama timnas. Mbappe hanya kalah dari Oliver Giroud yang telah mengoleksi 57 gol dari 137 penampilan. Hasil semifinal playoff Piala Dunia, Italia selangkah lagi. Babak playoff kualifikasi Piala Dunia zona Eropa telah memasuki fase penentuan. Sebanyak 16 tim bertanding dalam 8 laga semifinal. Hasilnya Italia menjadi salah satu tim yang melaju setelah mengalahkan Irlandia Utara 2-0 lewat gol dari Sandro Tonali dan juga Moiskin di babak kedua. Kemenangan tersebut membuat Kliasuri tinggal selangkah lagi mengakhiri penantian panjang kembali tampil di ajang Piala Dunia. Sementara itu Swedia juga tampil impresif dengan meraih kemenangan 3-1 atas Ukraina. Sementara di partai lain Denmark menghancurkan Makedonia Utara 4-0. Sementara Polandia bangkit dari ketertinggalan dan comeback mengalahkan Albania 2-1.